Semua juga kita nggak pernah terpikir oleh kita kalau kita mau berbisnis di bidang F&B ini karena ya kita basicnya sebetulnya kurang di bidang ini. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan bawa kita sampai di sini. Itu semua saya rasa pertolongan Tuhan ya. Saya juga nggak menyangka kok bisa sampai berbisnis di bidang ini sebetulnya. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Veronica Dan Fandi, hai. Oke, hai. Ya, narasumber kita hari ini sangat menarik ya karena kita akan membahas tentang starting business with mom. Ya, betul ya. Gak lama-lama lagi kita langsung saja mau kenalan sama narasumber kita yang cantik-cantik ini. Ya kan? Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Sylvia Veronica. Saya mengajar sebagai kakak Eagle Kids di English Service dan juga pelayanan sebagai sponsor di JGWF 42. Terus saya sebagai owner juga dari Ana Home Kitchen. Dan ini mama saya. Ya, Ya, silakan. Shalom, saya Yohana, saya sebagai owner dari Anam Home Kitchen. Saya pelayanan di bidang baptisan. Ya itu aja sih. Ya, Oke, salam kenal ya. Iya. Gimana ceritanya nih? Kok bisa akhirnya kolaborasi antara anak dengan mama gitu ya? Mulai dari mana dulu? Apakah karena Bu Yana dulu yang memulai Ana Home Kitchen ini atau? Ya, Sylvia. ya. Sebetulnya saya yang memulai dulu. Waktu itu Sylvia belum bantu saya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2018. Tapi ini semua juga kita nggak pernah terpikir oleh kita kalau kita mau berbisnis di bidang F&B ini karena ya kita basicnya sebetulnya kurang di bidang ini. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan bawa kita sampai di sini. Itu semua saya rasa pertolongan Tuhan ya. Saya juga nggak menyangka kok bisa sampai berbisnis di bidang ini sebetulnya ya. Jadi pertama Ibu itu bukanya online gitu? Ya, belum online ya. Waktu Seperti itu apa pertamanya? saya iseng-iseng membuat kue sus. Ya, waktu itu ada acara di rumah, kita hidangkan kue sus itu dan orang-orang sempat berkomentar, kok enak ya kue susnya, kenapa kok nggak dijual gitu, kenapa nggak open PO. Nah dari situ saya mulai ya terpikir juga ya, oh iya kenapa ya kok nggak open PO. Nah dari situ saya mulai open PO itu. Ya, Jadi open dari PO situ. pertama itu Bu Ya, Yohana sendiri? Iya. Ya berarti didorong oleh testimoni positif dari konsumen Iya. gitu ya. Betul, jadi udah ada konsumennya dulu ini. Oke, nah sekarang mau tanya, dari Open PO memberanikan diri untuk membuka toko? Belum sih waktu Belum, itu. waktu itu. Ya belum. Kita ya mulai dari open PO itu, kemudian berkembang. Jadi dari orang-orang terdekat, terus sampai bisa kita punya banyak follower waktu itu, ya karena Sylvie yang membantu. Ya. Ya. Nah itu gimana ceritanya Sylvie akhirnya bisa bantu mama? Apa mama yang minta atau itu dari Sylvie yang? Awalnya Sylvie kerja apa waktu Mama mulai open PO itu? Nah, awalnya saya dulu itu justru pertama bantu papa. Jadi papa punya bisnis di bidang lain dan waktu itu sebenarnya kerjaannya mama. Cuma setelah itu saya lulus kuliah baru saya bantu papa. Nah, jadi ketika saya bantu papa, mama kan jadi kosong karena sebenarnya itu tugasnya mama sebelumnya. Terus karena itu mama jadi di rumah terus buat kue itu tadi. Terus ya baru sejak saat itu dijual kayak gitu. Terus ya setelah akhirnya berkembang baru akhirnya saya juga bantu mama kayak gitu. Jadi sebelumnya semakin belum. banyak customernya ya. Iya. Iya, semakin banyak customernya baru akhirnya saya benar-benar udah nggak kerja di papi lagi, terus akhirnya baru bantu full kerjain mama ini. Nah sekarang saya nanya nih, dari awal kue sus ternyata sekarang menjadi, Custom cake. iya customnya seperti ini itu lompatannya gimana? Maksudnya atau apa yang jadi tahap-tahapnya atau trial and error atau apa gitu atau gimana ceritanya? Kalau awalnya itu memang produk utamanya adalah shoe and eclair. Jadi memang produk utamanya
awal itu pertama buatnya itu, tapi semakin lama kita semakin mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi ngelihat ada yang minta, kadang customer yang justru pertama kali itu nanya, bisa nggak bikin kayak gini, bisa nggak bikin kayak gini. Terus ya kita selalu mengusahakan. Jadi ya akhirnya dari sana variannya semakin berkembang. Sekarang ada cake, ada puding, ada roti bahkan yang baru. Jadi memang sudah variannya tuh banyak banget. Siapa yang suka bikin cake, puding, dan varian-varian lainnya itu yang eksperimen siapa? Nah, kalau itu R&D biasanya lebih ke mami. Jadi mami yang lebih banyak di dapur, terus nyoba-nyoba resep, belajar les, ngeliat YouTube, kayak gitu biasanya mami. Ya, ya. Sekarang mari kita dengarkan prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya ambil dari Rut 1 ayat 16. Ini cerita tentang Rut dan Naomi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di sini ada satu perpaduan antara dua budaya yang berbeda, tetapi yang satu Naomi gitu ya, seorang mertua gitu dari bangsa Israel, dan yang satu lagi Rut dari bangsa Moab. Dan di sini adalah terjadi satu perpaduan yang luar biasa gitu ya, walaupun kita tahu satu bangsa Israel, satu bangsa asing, tetapi ketika Rut melihat bahwa Naomi sudah memberikan teladan dan sebagainya, oleh karena itu ketika ada satu situasi yang tidak enak, ternyata pada waktu itu kan suaminya Naomi meninggal, terus juga dua putranya, otomatis sebenarnya Rut punya hak untuk meninggalkan Naomi karena sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi. Tetapi justru dengan hal seperti ini, di sini malah dikatakan bahwa aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi, bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Nah, dengan hal seperti ini menjadi satu landasan yang baik bagi kita semua, satu dasar yang kuat bagi kita semua, supaya kita bisa melihat bahwa ketika dalam satu family, dalam satu keluarga, ketika kita berbisnis bersama, ini adalah satu yang paling utama. Bahwa ketika punya satu visi yang sama, punya satu koridor pemahaman yang sama, dan seperti itu, nanti perbedaan-perbedaan lainnya itu akan jadi minor. Yang penting mayor-mayor diberesin dulu, yang minor akan ngikutin kemudian. Jadi masing-masing dari kita, mari fokus pada perkara-perkara yang besar, perkara yang mayor, yang absolut, yang mutlak, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti yang minor-minor kita bisa diskusikan bersama-sama. Bagaimana dengan kondisi Anda hari ini? Apakah ada pengalaman seperti apa dengan anggota keluarga dan sebagainya? Saya berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan juga karena kita ada dalam satu visi yang sama, maka harusnya hal seperti itu tidak akan jadi batu sandungan, tapi justru jadi batu lompatan untuk glory yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terus pembagian job desk-nya tadi Mama di R&D, mungkin Sylvie lebih ke marketing gitu ya. Marketing. Iya, jadi kalau awal mami lebih, sampai sekarang sih mami masih lebih ke bagian operasional dan R&D, terus sama HRD juga. Kalau saya lebih banyak di bagian marketing, terus Sama media purchasing, sosial ya medsos juga, ya. Dari awal berbisnis bersama ini memang sudah bertujuan untuk mau besarin ini Ana, atau mungkin cuma hanya membantu Mama? Awalnya sih lebih ke bantu mama ya. Oke. Bantu mama, terus tapi ternyata dengan berjalannya waktu usahanya ini ada potensi. Ketika saya melihat ada potensi itu baru berarti ini memang usaha yang bisa diseriusin dan bisa dikembangkan. Nah, sejak saat itu ketika ngelihat pasarnya sudah oke, baru ya kita seriusin buat dikerjakan, dikembangkan, dibesarin gitu. Ini kan kaitannya erat banget sama tes ya. Dan tes itu kan subjektif. Iya. Gitu. Nah, bagaimana dari Anda berdua gitu bisa aku tetap di tes yang seperti ini. Kadang-kadang kan ada orang yang suka yang kemanisan gitu ya, terlalu manis atau terlalu asin atau hambar atau yang sekarang ini healthy gitu ya. Itu atau yang ketika masuk ke segmen ini gitu ya, ambil yang ini itu pertimbangannya apa ya? Selain dari beberapa customer kan kadang-kadang ngomong, yang ini kemanisan, saya minta yang agak gini atau ini yang, kalau nurutin mereka satu-satu kan nggak selesai gitu. Padahal kan sedangkan anak kayak gini kan pengennya sesuatu yang jadi satu brand yang jadi oke seperti ini gitu, customer yang ngikutin gitu atau malah ngikutin customer. Mami jawab. Memang kita nggak bisa ya menyenangkan semua orang ya, karena kan tiap orang beda-beda ya.
Ya ada yang ngomong kemanisan, ada yang ngomong pas, ya kita tetap konsisten pada resep kita. Ya kita pun kadang-kadang masukan dari customer pun ya kita dengarkan. Ya kita memang kemanisan, oh ya kita kurangilah, kita kurangi dikit. Ya sampai kita nemu tes yang cocok ya, yang tepat gitu sih. Gitu. Jadi kita juga dengar apa yang menjadi masukan dari customer, kita juga pasti kita pertimbangkan lah ya. Ya, Gitu. cuma kembali lagi karena kalau F&B itu kan selera, masakan tuh gimana-gimana itu kayak selalu subjektif gitu, nggak bisa satu orang bilang ini enak, terus orang lain bilang ini enak, ada yang bilang enak, bagiku nggak enak ini. Jadi ya memang kalau untuk bisnis makanan sih lebih ke ya tetap stuck di preferensinya kita sebagai yang punya resep dan yang mengkreasikan sebuah hidangan itu. Tapi ya memang ketika ada masukan ya kita coba. Kalau bilang kemanisan, oke, coba kita kurangi. Tetap oke nggak? Setelah kita kurangi mungkin, masih oke juga ini segini. Ya udah berarti oke, memang sedikit kemanisan bisa kita kurangi kayak gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kita bilang, kalau kita rasa sudah pas sih. Jadi ya tetap stuck di sesuai yang selera kita juga sih gitu. Jadi intinya bahwa oke, masukan customer penting, tapi tidak sampai kita nih sampai Ikut, habis-habisan untuk mengikut semua keinginan customer. Ya ada habisnya kalau gitu ya. Iya. Gitu. Betul. Nah, Sylvie, semakin Sylvie kan tadi melihat potensi ya, melihat potensi bisnis ini bisa berkembang. Oke, pasti kan Sylvie akan masuk lebih dalam tuh. Karena kan melihat ini bisa nih dibesarin, lebih besar lagi kayak gitu. Nah, ketika masuk lebih dalam itu apakah ada konflik-konflik? Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Karena kan bisnisnya sama mama sendiri ya. Iya. Kalau sama mama sebenarnya kita ini sama-sama tipe yang nggak dominan dua-duanya. Jadi konflik itu cukup jarang terjadi. Meskipun ada sifatnya itu kayak minor gitu, bukan sesuatu yang kayak besar terus yang kita sampai bertengkar gitu, nggak pernah sih. Jadi mungkin konfliknya lebih ke hal-hal kecil yang mungkin cara menyelesaikan masalah gitu. Atau kayak pendapat-pendapat yang nggak sama gitu, lebih ke arah kayak gitu sih. Contohnya itu yang pernah itu kayak kita kalau cara menghandle pegawai itu beda. Kalau mami itu mungkin generasi yang lebih tua ya. Jadi sebagai generasi yang lebih tua mereka lebih gak gampang untuk percaya sama orang. Nah sedangkan aku di generasi yang muda, aku lebih pengen pegawai-pegawaiku punya tanggung jawab sendiri, punya rasa tanggung jawab yang besar gitu. Jadi mereka bisa ditinggal, bisa kerjain sendiri. Nah jadi agak beda di pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Gitu. Solusinya sih akhirnya sampai sekarang kita selalu ngomongin semua itu baik-baik. Jadi selalu dirundingkan, terus ya dicari jalan keluarnya. Terus ya nggak pernah bertengkar sampai gimana gitu, nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Mungkin mama mau menambahkan? Iya sih, kalau konflik kayak yang besar nggak pernah memang. Ya kita mungkin menyelesaikannya ya secara baik-baik lah ya. Kita ngomong ke anak juga gimana ini gini-gini gitu. Ya Sylvie ya oke-oke aja sih selama ini gitu. Memang kalau dalam masalah karyawan memang saya yang lebih cerewet. Karena memang saya di bagiannya itu gitu loh. Karena untuk saat ini pun saya yang handle sendiri. Jadi nggak ada kayak manajer atau apa itu belum ada. Jadi untuk kualitas kontrol itu saya sendiri ya. Saya yang harus terjun sendiri gitu. Jadi belum ada orang kepercayaan gitu ya yang bisa dipasrai gitu. Itu sih. Jadi dalam menjalankan bisnis ya combine ya. Ada yang pakai cara mama, ada yang pakai cara sendiri. Iya, betul. Sejauh apa mengkompromikan ini tadi generation gap yang berbeda ini ya, gitu. Yang satu mungkin katakanlah dengan kondisi mama gitu ya, dengan preferensi yang apa ya, banyak nggak harus ada kualitas pengalaman, mungkin keberhasilan masa lalu dan sebagainya gitu. Terus dengan Sylvie yang ini kue harus semacam ini harus wow, harus bling bling atau harus nah itu gimana cara? Ya kita saling melengkapi sih sebetulnya. Sebetulnya kalau saya nggak punya, Sylvie ada. Saya nggak ada, Sylvie punya. Gitu sih, kita saling melengkapi selama ini. Jadi saya sangat terbantu dengan adanya Sylvie. Jadi kalau tanpa Sylvie pun mungkin saya nggak bisa. Karena saya kan gaptek ya orang tua ya. Kalau tanpa bantuan anak saya mungkin nggak bisa juga sampai seperti sekarang ini gitu. Jadi kita saling melengkapi aja sih. Enjoy aja, enak kerja dengan anak sendiri gitu. Ya. Oke, dengan kombinasi seperti ini berarti memang akhirnya karena Sylvie yang di sosial media dan marketing tentunya lebih banyak anak-anak muda yang
ini ya yang beli ya, atau juga Customer-nya. Ya, risk banyak customer-nya? anak muda Range sih. customer-nya ya. Hanya yang muda. Jadi konsepnya ini adalah secara packaging itu adalah pas banget dengan anak-anak muda, tetapi secara taste-nya itu lebih ini ya, lebih strong dengan apa ya, pengalaman dengan Iya. ini gitu ya. Nggak banyak fusionnya, nggak banyak Betul, hybridnya betul, gitu. iya. I Jadi see. sebenarnya semua usia bisa makan gitu ya, Ya, bisa masuk bisa, lah ke ya. lidahnya Bisa. semua usia. Iya. Soalnya kadang-kadang ada orang tua yang lihat, oh ini modelnya bagus, tapi bagi Rasanya contoh nggak kayak kurang orang tua masuk saya gitu ya. gitu, atau orang tua kebanyakan orang kan bener seperti itu kan. Ini modelnya bagus, tetapi taste-nya so-so gitu kan. Nah, itu yang tidak terjadi di sini ya, karena kombinasi Karena dua itu kan. kombinasi dua generasi. Ternyata ada strongnya juga ya. Gitu ya. Silvi, yang menarik itu gini, saya tuh tadi kan dengar Bu Yohana cerita nih. Pertama buka itu karena open PO, karena ada teman-teman yang bilang nih, kamu nggak open PO, ya udah deh open PO gitu kan. Iya. Terus kok bisa customer-nya tuh terus bertambah banyak? Promosi seperti apa yang dilakukan? Terus customer-nya tuh awalnya siapa aja, terus berkembang menjadi siapa-siapa? Ingin jawab? Kamu. Cici. Kalau customer itu awalnya kita pertama tuh dulu dari WhatsApp dulu. Dari WhatsApp terus akhirnya ada Instagram. Jadi ya pertama-pertama itu justru ya memang berkembangnya dari online di Instagram itu sih. Yang aku lakuin dulu adalah konsisten ngupload foto terus untuk promosi. Dan kalau di sosmed itu juga cukup mudah karena kita terbantu ada IG Ads. Nah, jadi kita bisa nge-ads dari Instagram, dari Facebook, terus yang lain lagi itu menurutku yang lumayan powerful itu adalah endorsement. Jadi di awal-awal kita juga ngasih kirim produk ke beberapa endorser gitu, dan itu juga lumayan nge-boost. Jadi orang akhirnya tahu brand kita dan mereka kenal oh produknya apa, karena ya dari foto yang menarik itu sih awalnya dari sana. Jadi ya memang harus pinter-pinter gimana caranya buat konten yang menarik juga, jadi supaya orang juga tertarik untuk nyoba kayak gitu. Awalnya sih ya itu ya dari orang-orang yang terdekat, lama-lama sih sampai ke orang-orang yang kita nggak kenal ya. Waktu awal-awal juga emis loh, ternyata ada ya orang yang mau beli. Waktu aku masih ingat juga waktu pertama kali buka Grab Gojek, itu juga ketika ada orang beli, perasaan yang timbul itu adalah wih, ada ya orang ternyata yang mau beli produkku kayak gitu. Waktu di awal juga kita nggak nyangka kalau bisa sebesar itu gitu. Apalagi dengan background pekerjaanku dulu juga beda banget sama yang sekarang. Jadi benar-benar nggak punya background yang sama gitu di bidang F&B. Jadi ya ketika usahanya jalan ya baru kita kayak oh berarti ternyata memang bisa dikembangkan kayak gitu. Kalau sekarang sih sudah customer udah apa ya anggapannya diverse banget sih. Jadi ya udah besar gitu. Dan ini membuktikan bahwa secara tes dan model bisa diterima oleh Iya, dengan lidah banyak orang ya. Iya. Oke, nah bagaimana dengan kompetitor? Pasti kan banyak F&B itu kan macam-macam ya, ya, Bu roti ya. kan sana juga yang open PO ataupun yang Iya. di display juga kan banyak sekarang. Gitu. Kompetitor- Gimana strategi untuk menghadapi kompetitor? Banyak sekali kompetitor. Banyak sekali ya produk yang sama, yang Banyak jual barang sekali. yang sama tuh banyak banget. Banyak banget memang. Tapi ya kita, ya itu tetap nomor satu kita andalkan Tuhan. Kita percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya sering ngomong ke dia, nggak usah takut sama kompetitor ya gitu. Karena Tuhan itu kasih berkat ke kita, sudah ada berkat tersendiri buat kita gitu. Saya percaya meskipun banyak sekali nih yang jual kayak gini nih banyak di Instagram sangat banyak sekali. Tapi saya tetap ya nggak takut lah istilahnya ya. Ya itu ya karena saya percaya Tuhan saya sanggup memberkati anak-anaknya yang senantiasa berharap pada Dia. Amin. Gitu sih. Sama itu tadi Bu Fandi, quality controlnya aja Iya. bener-bener. Betul. Terus dari segi tes juga betul-betul disesuaikan yang menurut Iya. Bu Yohana dan Sylvia paling pas gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang kualitinya juga dijaga ya. Bu. Iya. Oke. Pernah nggak untuk melihat seperti ini? Berapa banyak orang yang beli cake-nya anak cake ini untuk konsumsi sendiri? Berapa banyak yang untuk ngasih ke orang? Karena survei. Kalau survei belum pernah sih. Cuma memang kita selalu tahu customer itu kebutuhannya apa. Karena itu penting juga. Jadi tahu apa yang customer butuhkan dan tahu permasalahannya mereka dan ya be the solution for them gitu. Nah, itu salah satunya menurutku salah satu selling point-nya Ana karena kita tahu juga yang buat beda dari yang lain yang kalau tadi kompetitornya memang banyak dan produknya yang mirip-mirip. Yang buat kita menonjol berbeda adalah kita tuh selalu punya solusi yaitu kalau misalnya orang butuh buru-buru
cari kue yang ready hari itu juga, itu nggak banyak yang bisa. Nah, sedangkan kita selalu bisa. Mami itu juga selalu nanemin kalau orderan tuh nggak boleh ditolak. Sometimes ada orang yang kayak terlalu sombong atau terlalu nggak mau capek gitu. Misalnya kayak, aduh aku sudah open PO hari ini, terus aduh udah kayaknya waktunya untuk istirahat kayak gitu. Misalnya, terus dia nggak mau ada orderan masuk tambahan nggak mau. Aduh nggak dulu, sorry nggak bisa. Nah, sedangkan kalau kita itu Selalu terima. Iya, selalu terima. Jadi Saya meskipun selalu ada bisa. orderan dadakan buat hari itu, kita selalu usahakan yang terbaik buat mereka juga. Gitu. Oh iya, kita bisa, kita kerjakan gitu. Kalau yang lain mungkin mau nolak, kalau kita justru dilarang nolak, nggak boleh nolak. Jadi kalau ada orderan, oke kita bantu, kita buatin kayak gitu. Ya, jadi akhirnya solusinya yaitu ketika orang butuh sesuatu yang buru-buru buat kasih hampers, itu juga ya kita selalu ada available dan ready stock kayak gitu. Itu sih. Itu berarti mempersiapkan ini ya berarti sudah bahannya dulu. di-prepare berarti ya. Jadi bahan memang selalu ada. Selalu gitu ada ya. Atau bahkan mungkin udah ready, ada ready stock gitu ya. Iya, selalu ready Ya kita. karena ada penjualan online juga ya, Iya. kan harus ready ya. Kalau di penjualan online tuh terus sold terus kan ya orang nggak buka lagi gitu ya, cari tempat lain gitu ya. Ya. Ya, kita sebisa mungkin customer mau apa kita selalu bisa. Kita mesti ngomong bisa seperti ini, saya selalu jawab bisa. Gitu. Meskipun nanti kita pikirkan oh ya seperti ini, tapi saya pertama jawabnya mesti bisa gitu. Karena saya yakin saya juga bisa gitu. Sempat waktu itu saya didatangi dari pegawai dari wali kota ya waktu itu ya. Dia udah keliling ke beberapa tempat, dia minta bentuk tower dari produknya dia waktu itu. Dia sudah keliling ke beberapa tempat dan ngomong nggak bisa. Terus dia datang ke saya dan saya ngomong bisa gitu. Dan dia ngomong wah luar biasa katanya gitu. Saya udah beberapa tempat ngomong nggak bisa. Saya lihat oh seperti ini, oh bisa, saya gitu, bisa. Dan akhirnya bisa gitu. Itu Dan kuenya waktu itu dipakai iya. sama Pak Eri waktu itu. Biasa ya. Dan hasilnya juga Iya. memuaskan ya. Iya. Wow, Gitu. luar biasa. Iya. Boleh nih Sylvia mungkin mewakili untuk berdoa ya untuk teman-teman yang menonton yang mereka juga mungkin punya pergumulan yang sama, sedang berbisnis dengan orang tuanya atau mungkin sedang mengembangkan bisnis online atau promosi dan sebagainya. Mungkin Sylvia tadi yang sharing itu bisa memberkati, sekarang boleh mendoakan juga. Oke, ya kita berdoa. Lord Jesus, our good Father, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, hari ini melepaskan berkat Tuhan bagi setiap penonton di GMS Biskon Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati mereka Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu buat setiap mereka dalam bisnis mereka, dalam mengembangkan apapun yang mereka kerjakan Bapa. Biarkan semua yang mereka kerjakan itu Engkau buat berhasil Tuhan. Biarkan mereka bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka, menjadi berkat di dalam pekerjaan mereka melalui apa yang mereka kerjakan Tuhan. Kalau mungkin mereka sedang berbisnis dengan orang tua mereka juga Bapa, kiranya Engkau yang berikan hubungan yang baik, Engkau tambahkan hikmat bagi mereka, biar mereka bisa menjalin hubungan dengan orang tua mereka dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap pekerjaan yang kami kerjakan itu adalah titipan dari-Mu Tuhan, biarkan kami bisa mengerjakan dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu, menjadi terang bagi sekitar kami melalui pekerjaan kami juga Tuhan. Engkau berkati masing-masing dari mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang jawab, Engkau yang bukakan jalan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan pekerjaan mereka di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you buat doanya Thank you, Sylvie. Sylvie. Thank Ya. you. Oke, buat teman-teman yang menonton, mungkin kalian lagi bergumul juga karena bekerja bersama dengan orang tua atau mungkin sedang merintis Family ya, business family juga. business seperti itu. Dan terberkati dengan apa yang dibagikan hari ini oleh Sylvie dan Bu Yohana, bisa kalian klik share, kirimkan ke orang-orang lain juga. Nah, sebelum kita menutup, menyudahi, ya, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, komen, topik-topik menarik lainnya yang bisa kami bahas di episode berikutnya. Thank Thank you, you. bye-bye, Bye-bye. God bless ya. you.